lebih binatang daripada bayar upah karyawannya ya. Oh, lu lebih rendah derajatnya daripada hewan, bos. Ini manusia, mereka ini juga punya hak. Jangan mentang-mentang kalian yang punya perusahaan, tapi kalian semena-mena mengebiri karyawannya yang bertahun-tahun kerja di PKL.
sebab dan akibat tiba-tiba perusahaan kemarin pada tanggal 27 itu mengumpulkan teman-teman karyawan bahwa perusahaan menyatakan penutupan dan kawan-kawan di PHK semua. Nah ini masalahnya, dan perusahaan pun sudah mentransfer uang pesangon kepada karyawan-karyawan semuanya. Ketentuannya satu kali ketentuan undang-undang. Ya kurang lebih ada persen sampai 16 juta, 18 juta dan tergantung dengan pekerja. Tapi bukan itu masalahnya. Bukan masalah kita minta pesangon, bukan. Tapi yang kita persoalkan adalah tentang mekanisme tata cara penutupan yang sudah diatur oleh undang-undang. Tata caranya itu harus seperti apa? Contoh, perusahaan memberitahukan 7 hari sebelum penutupan. Lalu ada menyatakan bahwa itu adalah perusahaan menyatakan pilot. Pilot itu seperti apa sih? Punya keuangan 2 tahun berturut berarti ambilkan pabrik. Jadi tidak sekonyong-konyong perusahaan menyampaikan itu tetap tidak. Tapi aturan itu yang kita perlu. Nah, dari tata cara penutupan itu, maka semua tidak memenuhi unsur. Sehingga buat kami ada apa dengan ini semua? Atau hanya teman-teman dari perusahaan itu hanya yang mem-PHK teman-teman yang sudah, atau menjadi akal-akalan setelah di PHK mereka akan mempekerjakan orang-orang baru, sehingga teman-teman yang lama yang sudah bekerja tidak ada semua di perusahaan ini, alias dinolkan semua lalu bekerja kembali. Ini adalah analisa kami. Tanggal 20 waktu itu semua karyawan beraktivitas seperti biasanya, tidak ada apapun. Pada waktu jam 12:30 bel pulang, kita dikumpulkan semua seluruh karyawan, dinyatakan tutup atau closing oleh perwakilan manajemen dan disaksikan juga oleh aparat kepolisian, aparat Tentara Nasional Indonesia dan itu lawyer. Nah di situ kami langsung dibubarkan, disuruh keluar. Total 117. Dan ada indikasi dari pihak kita itu semuanya tidak seluruhnya di PHK semua. Alasan perusahaan tidak mampu. Sedangkan sebelum Lebaran perusahaan sudah beli yang namanya mesin baru, terus mall baru. Nah, yang kami pertanyakan seperti itu, kalau memang perusahaan sudah tidak mampu, jangankan untuk beli mesin, kita untuk bayar karyawan juga pusing. Status semua keseluruhannya karyawan tetap. Sebagai bentuk reaksi keras kita terhadap perusahaan PT Tata Karuberindo yang melakukan PHK dengan sewenang-wenang. Menurut saya ini adalah sikap arogansi seorang pengusaha terhadap karyawannya, di mana PHK-nya tidak ada diskusi dulu dengan serikat pekerja atau tidak melewati dengan perundingan-perundingan sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi ini segala aturan ditabrak, tidak ada efisiensi dulu, tidak ada usaha untuk menghindari PHK. Tiba-tiba orang dikumpulin, ditutup perusahaannya, dinyatakan tutup untuk sementara, dan pesangonnya dengan ala kadarnya dia diberikan kepada pekerjanya. Tentunya ini kondisi yang menurut saya adalah sangat melukai para pekerja PT KAI. Oleh itu, kita sebagai SPMI, terutama saya di pimpinan cabang, menentukan sikap yang keras menolak PHK yang terjadi di PT KAI. Dan kita hari ini melakukan aksi sebagai bentuk menolak dan meminta kepada perusahaan supaya teman-teman ini PHK-nya dibatalkan dan supaya dipekerjakan kembali. Menurut kami ini aksi belum seberapa, karena memang ini baru perwakilan. Apabila memang perusahaan ini masih bersikukuh para pendiriannya, tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada, tentunya kita pasti ya bisa dipastikan akan datang lagi ke Cirebon ini dengan masa yang jauh berlipat lebih besar dari ini untuk menekan dan meminta kepada pemerintah juga harus andil menekan perusahaan supaya tidak sewenang-wenang terhadap warga Cirebon. Teman-teman untuk tetap di pabrik dan memberikan tenda di depan gerbang sebagai bentuk penolakan kita terhadap yang dilakukan oleh perusahaan. Kita akan pasang tenda di luar depan pabrik untuk menjaga aset-aset perusahaan jangan sampai keluar daripada perusahaan. Kita akan keluarkan instruksi kembali, kita akan melakukan aksi solidaritas yang lebih banyak.
dan aturan-aturan yang harus ditempuh. Tidak serta-merta perusahaan menyampaikan tutup begitu saja. Ada aturan. Perusahaan mendirikan perusahaan itu juga ada aturan. Perusahaan berdiri itu dengan hukum. Maka kalau bubar pun ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Bagi-bagi kertasnya sudah, Bu. Mohon maaf kalian ini Mohon maaf. Gimana perasaan Anda? Perasaan saya sama seperti kemarin. Gimana? Kami pun Ada perdana ya? setelah Perdana. nanti aksi hari ini Emosi kami akan kemarin mendatangi pemerintah Kabupaten Cirebon. Naruto. Kami akan mendatangi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon. Bahwa apabila perusahaan menyampaikan bahwa penutupan perusahaan ini sudah dikoordinasikan Bagaimana dengan perasaan pemerintah Anda? Cirebon, maka kami pastikan Kami dipertaruhkan. pemerintah Kabupaten Cirebon Buka. telah berbuat curang kepada tenaga kerja di PT TKR Tata Ganda Lubang. Settingan emang sengaja, bro. Ini bukan kesalahan play, emang sengaja. Sengaja. Kayak muter-muter aja. Siapa? Saya main bom, datang 10 bis parkir di sini kelar. Betul nggak? Jadi teman-teman, jaminannya adalah kepolisian, teman-teman dirikan tenda, bergantian nginap di sini untuk menjaga agar aset PT TKR tidak dikeluarkan pada saat malam hari. Nah itu teman-teman sekalian, sepakat nggak? Teman-teman solidaritas sepakat ya? Bahwa waktu 2 hari, besok Jumat, Sabtu, nggak ada cerita hari libur. Yang namanya sudah tutup perusahaan, semua harus kerja ekstra. Dari Dinas Tenaga Kerja, dari aparat kepolisian, dari Cirebon, semua kerja ekstra bagaimana menyelesaikan persoalan rakyat yang ada di Cirebon ini. Jangan giran perizinan sehari 2 hari selesai. Giran ngurusin PHK karyawan, PHK buruh, rakyatnya sampai berbulan-bulan akhirnya rakyatnya menyerah. Jangan. Harapan kami dari tingkat nasional maupun dari Dewan Pimpinan Wilayah, kami berharap betul tangani serius, cari solusi yang terbaik agar tidak sama-sama dirugikan. Keberatan pengusaha apa, keberatan pekerja apa, cari solusi. Yang paling utama, jangan lakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja TKR. Baik, itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Solidaritas dari Bekasi, Bogor, Depok, Kerawang, Purwakarta, DKI Jakarta, Subang, Cianjur, dan seluruh Jabodetabek. Kami ucapkan terima kasih. Tunggu instruksi berikutnya. Siap nggak kalau kita datang masa lebih banyak lagi? Siap nggak? Siap ya? Nanti saya pimpin sendiri di sini. Saya akan pimpin dari Bekasi sendiri ke sini. Jangan khawatir teman-teman sekalian. SPMI tidak pernah namanya itu gertak. FSPMI kalau sudah diucapkan dan ternyata tidak sesuai, maka akan dibuktikan oleh FSPMI. Seperti hari ini, perusahaan nantangin, kita buktikan, kita datang hari ini. Sepakat? Baik, itu terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aparat kepolisian hari ini telah menjaga kami sehingga situasi kondusif, mencarikan solusi. Terima kasih Pak Kasat. Dan terima kasih kepada semua pihak, LSM dan sebagainya yang telah hadir hari ini menyaksikan inilah FSPMI dalam menuntut haknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami tidak akan pernah mundur. Kami tidak akan pernah mundur untuk berjuang bersama, melawan bersama. Kawan-kawan kami, dan saya dengar dari kuasa hukum PT Jasa Karya Negerindo menantang FSPI, menyuruh kita membawa rasa hati. Maka dari itu kami akan menentukan keputusannya. Kami berserah Dalam Al-Baqarah 155 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dan tentu dan pasti kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian, kami akan mencoba kamu sekalian dengan sebagian kecil dari rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ada 5 macam jenis ujian yang dijelaskan di dalam Al-Baqarah 155 ini. Yang pertama, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kami uji, kami coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Yang kaya takut jatuh miskin, yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati. Saudara-saudara, yang kedua, walju, akan kami uji kamu dengan rasa lapar. Apabila kita terima dengan sikap lapang dada, tidak akan menyebabkan kita menjadi berbuat nekat, tetapi kita tetap dalam kontrol, tetap dalam keadaan yang stabil, tidak keluar dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Bagaimanapun kita ingin membela dan mempertahankan kelangsungan hidup, betapa dan bagaimanapun kita ingin menjaga kelangsungan perut, namun kita tetap tidak keluar dari norma-norma dan kaedah-kaedah yang telah ditentukan di dalam kehidupan beragama. Inilah cobaan yang kedua yang ada dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 155 tadi. Mari kita menelusuri bahwa sesungguhnya Nabi menyatakan, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair. Aneh kata Nabi, aku heran kata Nabi, urusan orang Islam ini sesungguhnya semuanya baik. Baik bagaimana? Kalau dia kaya, dia bersyukur, dan itu baik. Kalau dia miskin, dia bersabar. Apabila didasari dengan sikap keimanan, merupakan ujian untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Bahkan satu hadis menyatakan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka diujinya hamba itu karena Allah ingin mendengar liyasma'a tadarru'a, tulang kepanasan, kehujanan, kenikmatan baru akan dia rasakan pada saat terima rapot pengumuman kenaikan kelas. Di situ kenikmatannya terasa. Demikian menghadapi ujian, kita cuma mengeluh, kenapa ada rasa takut, kenapa kelaparan, kenapa kemiskinan. Di balik semua itu, apabila kita sudah merasakan naik kelas, akan terasalah kenikmatan.